Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sehat dan salam sejahtera untuk anak-anakku sekalian. Pertama-tama saya ingin menyapa anak-anakku sekalian, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, semoga tetap dalam keadaan semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas tentang bagaimana melakukan analisis regresi sederhana, yaitu dengan menguji pengaruh antara variabel X terhadap Y. Analisis regresi sederhana itu hanya memuat dua variabel, yaitu satu variabel independen dan satu variabel dependen. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak anak-anakku sekalian untuk bisa mengenali, untuk bisa mencoba melakukan simulasi bagaimana melakukan analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS. Anak-anakku sekalian, apakah semuanya sudah menginstal SPSS di laptopnya masing-masing? Semoga semuanya sudah ya, sehingga Anda nanti akan lebih mudah untuk melakukan penginputan data dan melakukan pengujian regresi. Baik. Nah, pertama-tama saya ingin memperkenalkan bahwa melakukan analisis data itu ada dua macam ya, atau melakukan penelitian itu bisa melakukan penelitian dengan memanfaatkan sumber data primer dan bisa juga menggunakan data sekunder. Kalau pada pertemuan kita yang lalu, kita telah mencoba melakukan analisis tentang pengaruh biaya promosi terhadap perolehan jumlah mahasiswa baru pada 8 program studi Universitas Nasional. Nah, itu kita memanfaatkan data sekunder. Artinya, data-data itu sudah ada sebelumnya, sisa kita memanfaatkan data yang ada. Jadi, data tentang biaya promosi, nah itu sudah ada. Setiap prodi misalnya kita ambil datanya, pasti ada dokumennya bahwa sekian juta yang digunakan untuk melakukan promosi. Dan kita pun melihat angka jumlah mahasiswa baru yang masuk pada periode tertentu. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak anak-anakku sekalian untuk bagaimana memanfaatkan data primer, tentunya dengan melakukan penelitian, melakukan pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Kemudian data primer itu kita olah, dan data primer itu kita masukkan, kita input ke dalam SPSS. Nah, di sini saya ingin memperlihatkan contoh ya, judul-judul yang kita manfaatkan data primer. Misalnya, pengaruh sekolah pranikah terhadap tingkat pemahaman remaja tentang risiko perkawinan usia dini di Kecamatan Tamalandria, Kota Makassar. Ya, nah dari judul ini nampak bahwa ada dua variabel, yaitu sekolah pranikah dan tingkat pemahaman remaja tentang risiko perkawinan usia dini.
sudah ada variabel independennya, yaitu sekolah pranikah, dan pemahaman remaja tentang risiko perkawinan usia dini juga satu variabel, yaitu disebut dengan variabel dependen. Dan judul pertama ini adalah judul yang mengharuskan kita melakukan analisis regresi sederhana. Sementara pada judul kedua kita lihat yaitu pengaruh promosi dan akreditasi perguruan tinggi terhadap minat masyarakat memilih universitas nasional. Nah, dari sini, dari judul ini nampak bahwa terdapat dua variabel X dan satu Y. Mana variabel X-nya? Yaitu variabel independennya, yaitu promosi. Kemudian akreditasi perguruan tinggi sebagai variabel independen. Kedua variabel inilah, jadi variabel promosi dan akreditasi perguruan tinggi, mempengaruhi minat masyarakat memilih universitas nasional. Nah, ini harus dikumpulkan menggunakan kuesioner. Kita harus menjaring data dengan memanfaatkan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Nah, inilah nanti yang akan kita coba untuk melakukan analisis sampai pada pengambilan keputusan akhir bahwa apakah ada pengaruh promosi dan akreditasi perguruan tinggi terhadap minat masyarakat memilih universitas nasional. Baik, anak-anakku sekalian, mohon disimak dan dicermati baik-baik penjelasan berikut ini. Anak-anakku sekalian, pada beberapa pertemuan sebelumnya, saya sudah menugaskan masing-masing mahasiswa untuk mencoba membuat Google Form ya, dengan menyusun kuesioner dengan memanfaatkan Google Form untuk disebarkan secara langsung kepada responden. Siapapun respondennya, kalau itu adalah mahasiswa teman sekelasnya, silakan, atau masyarakat di sekitar tempat tinggalnya, silakan. Yang pasti ada kuesioner yang Anda buat, lalu nanti hasilnya itulah yang akan diolah. Kita akan analisis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Dengan catatan tadi, judul yang Anda buat itu harus memuat dua variabel independen atau variabel X dan satu variabel dependen. Kemudian langkah yang kedua yang harus dilakukan untuk masuk ke analisis regresi berganda, yaitu harus terlebih dahulu melakukan uji kelayakan data dengan uji validitas dan uji reliabilitas data. Nah, kedua uji ini adalah merupakan persyaratan atau prasyarat untuk bisa masuk pada analisis regresi. Karena data yang akan kita olah, data yang akan kita analisis harus memenuhi syarat validitas dan syarat reliabilitas. Apa arti kedua istilah ini? Ya, jadi uji validitas itu adalah menguji apakah kuesioner, apakah instrumen yang kita gunakan itu valid. Artinya bisa cocok kita gunakan untuk menguji adanya pengaruh yang akan kita uji. Dan reliabilitas data juga disyaratkan untuk masuk pada pengujian analisis regresi. Nanti kita lihat simulasinya seperti apa.
Kemudian yang ketiga, pengujian hipotesis dan interpretasi hasil pengolahan data meliputi signifikansi uji T dan uji F. Jadi pada pertemuan yang lalu kita pun sudah mencoba secara manual bagaimana menemukan T hitung dan F hitung ya dengan taraf signifikansi apakah 1%, 5%, dan 10%. Semakin kecil persennya itu berarti tingkat akurasi data yang kita olah itu semakin besar. Sebaliknya, semakin besar persennya itu berarti tingkat errornya pun semakin tinggi. Nah, pada pertemuan yang lalu kita juga sudah mencoba menghitung secara manual beta variabel, persamaan regresi, koefisien determinansi, korelasi berganda, dan error. Ya, jadi semuanya sudah kita lakukan secara manual. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba bagaimana kalau kita mengolahnya dengan menggunakan bantuan SPSS. Ya, tentu akan lebih mudah dan lebih simpel, lebih cepat untuk dikerjakan dibanding dengan menghitungnya secara manual. Nah, anak-anakku sekalian, jika sudah menginstal SPSS di laptopnya masing-masing, silahkan dibuka program SPSS-nya, dan ketika kita buka maka akan tampillah tampilan seperti berikut ini. Nah, di bawah, di sini, di tampilan paling bawah di laptop kita itu akan muncul dua hal, yaitu data view dan variable view. Nah, untuk pertama-tama kita aktifkan dulu variable view untuk menginput data-data apa yang akan kita masukkan nanti ke dalam SPSS. Ya, jadi coba Ananda perhatikan ketika diaktifkan SPSS-nya, maka layarnya akan berbentuk seperti ini. Ya, di sini sudah ada menu-menunya semua. Ini nanti tinggal klik-klik ya, ketika datanya sudah ada. Ini sangat mudah bagi kita. Analisisnya di sini banyak sekali macamnya. Grafiknya kita mau model grafik apa, itu semuanya tersedia pada menu SPSS. Namun yang pertama kita harus dulu mengisi variable view. Nah, pertama-tama yang akan kita isi di variable view, ya biasanya kita menginput data-data responden, ya. Misalnya jenis kelaminnya, ya. Biasanya di kuesioner itu kita tanyakan kita meminta kepada responden untuk menulis jenis kelamin, ya, jadi gendernya apa. Kemudian usia, pendidikan, kemudian kerja, apakah dia bekerja atau tidak bekerja, ya. Nah, itu dulu yang pertama kita input pada variabel view. Nah, ini, jadi kita masukkan dulu seperti ini nama variabelnya. Kemudian di kolom desimal ini kita harus rubah menjadi angka 0, ya. Karena kalau tidak nanti angka-angkanya itu kan berisi koma-koma. Ya, kita nolkan dulu semua. Ya. Berikutnya, nah setelah kita memasukkan nama-nama variabelnya, maka sekarang kita mengisi value-nya. Apa? Karena nanti kita mau bermain dengan angka ya, semua apa yang kita tulis di situ, angka, apakah angka itu adalah merupakan kode, ya, atau dia merupakan tingkatan data. Nah, seperti gender. Pada pertemuan paling awal ya,
tentang data dan penelitian, kita sudah belajar tentang ada yang disebut dengan data nominal, ya. Nah, data nominal itu seperti gender, ya, pria dan wanita. Antara 1 dan 2 itu tidak ada yang lebih tinggi. Itu hanyalah sekadar sebagai kode. Ya, 1 itu diberikan kode untuk pria, 2 itu diberikan pada wanita. Jadi bukan berarti 1 itu lebih baik daripada wanita, bukan juga berarti wanita itu lebih tinggi daripada pria. Itu hanya sekedar sebagai pengkodean. Jadi tidak nanti mempengaruhi hasil perhitungan. Karena ini nanti kita hanya gunakan untuk membuat tabel frekuensi. Demikian juga dengan usia. Nah, di situ usianya mungkin kita sebar beberapa, ya. Ada usia mulai 1 misalnya itu usianya di bawah 25 tahun, 2 usia 25 tahun sampai 30 tahun, kemudian nomor 3 itu usia 30 sampai 40 dan seterusnya, ya. Jadi angka-angka ini memiliki nilai, ya. Oh, semakin rendah angkanya berarti usianya semakin rendah. Nah, berbeda tadi dengan gender, ya. Kemudian begitu juga tingkat pendidikan, ya. Misalnya tingkat pendidikannya, ya, karena tadi kita meneliti tentang minat mahasiswa, maka tingkat pendidikannya 1 tentu yang tamat, yang masuk perguruan tinggi itu adalah tamat SMA, ya. Tapi kalau penelitiannya lain dengan judul yang lain, nah itu bisa tingkat pendidikannya mulai dari SD, SMP, SMA dan sebagainya. Oke, dan seterusnya ini hanyalah sebagai data-data informasi awal daripada responden yang kita akan teliti. Dan ini semua kita sudah tanyakan di kuesioner yang kita buat di Google Form. Nah, berikutnya. Nah, ini kita lihat, ya. Nah, inilah data-data isi tadi data. Kalau kita buka data view, ya, data view-nya, inilah hasilnya yang kita kumpulkan dari sekian banyak responden, ya, maka akan terbaca seperti ini. Nah, ini terjadi 2, ya, 1, 2. Berarti 1 itu laki-laki, responden kedua itu perempuan, responden ketiga adalah perempuan, responden keempat adalah laki-laki, dan seterusnya. Nah, usia juga begitu, rata-rata rupanya dia usianya mungkin antara 25 sampai 30 tahun, ya. Nah, pendidikannya, ya, masa kerja dan sebagainya, ya. Nah, jadi ini kita sudah bisa melakukan analisis tabulasi frekuensi, ya. Ketika sudah ada data seperti ini, bisa langsung kita melakukan analisis frekuensi. Nah, coba kita lihat, kita mau pertama-tama deskriptif statistik, ya, statistik deskriptifnya dengan membuat tabel frekuensi. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi ketika tadi ini sudah ada data, langsung kita klik analyze, kita klik deskriptif statistik, kemudian di sebelah kanan itu adalah frekuensi, kita klik, maka nanti hasilnya akan muncul seperti ini, ya. Jadi ini layar akan muncul seperti ini. Nah, semua tadi ada 4 data yang kita mau masukkan. Kita mau buatkan tabel frekuensi, jadi mulai dari gender, pendidikan, usia, dan masa kerja, itu dimasukkan ke sini. Setelah terdata seperti ini, ya, kita klik ini nanti, maka semua yang ada ini dia pindah ke sebelah kanan.
ya. Lalu apa yang ingin kita cari dari 4 informasi ini, ya? Gender, usia, pendidikan, kerja. Apanya? Nah, kita masukkan. Nah, ini bisa kita melihat statistiknya, ya. Jadi nanti tabelnya. Bisa juga kita lihat chartnya. Kalau kita mau buatkan grafiknya, kita klik juga chart, ya. Nah, kemudian kita oke. Setelah oke, maka nanti akan muncul data seperti ini. Nah, inilah tabel frekuensi, ya, yang diperoleh dari gender dan usia. Oh, ternyata dari 50 orang yang kita berikan kuesioner, ternyata terdapat 28 pria dan 22 wanita. Nah, persennya juga bisa langsung kita lihat, ya. Terdapat 56% laki-laki dan 44% perempuan. Ya, nah, ini langsung terbaca dari input analisis deskriptif. Begitu juga pengelompokan responden berdasarkan usia. Nah, inilah tadi, ya, ada 3 kelompok usia yang dibuat tadi. Hanya 1 orang yang umurnya di bawah 50 tahun. Terdapat 43 orang yang berumur 25 sampai 35 dan hanya 6 orang yang berusia 36 sampai 45 tahun. Nah, dari sini kita bisa melihat, oh, paling banyak sebanyak 86% responden yang terjaring itu adalah berusia 25 sampai 35 tahun. Lebihnya itu hanya 14%, ya, yang berada pada kelompok yang berbeda. Ya, jadi output ini nanti disimpan. Inilah yang kemudian dipindahkan masuk ke laporan penelitian kita. Begitu juga data tentang pendidikan, ya, pendidikan responden kita. Nah, ini, oh, ternyata responden yang terpilih itu adalah dominan berpendidikan S1. Nah, ini. Nah, kemudian masa kerjanya, oh, paling banyak adalah masa kerja di bawah 5 tahun, ya, karena terdapat 68%. Nah, baik, jadi inilah hasil dari informasi atau karakteristik responden, ya, mulai dari jenis kelaminnya, usianya, tingkat pendidikannya, dan masa kerjanya. Baik, anak-anakku sekalian, kita lanjut lagi. Ini kita sudah mulai melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, pada kedua pengujian ini, kalau secara manual kita menggunakan rumus korelasi produk momen, ya. Nah, namun karena ini adalah kita menggunakan SPSS, SPSS nanti langsung membantu kita untuk menyelesaikan uji validitas dan uji reliabilitas ini, ya. Perhatikan rekap data penelitian di MS Excel. Jadi kalau ada Excel-nya kita langsung copy masuk, ya. Jadi kalau data input, data output dari Google Form itu sudah bisa langsung berbentuk Excel. Nah, dari Excel itu kita copy, masukkan ke format SPSS. Nah, inilah hasilnya nanti, ya. Data-data yang dihasilkan dari Google Form itu kita copy masuk ke SPSS. Misalnya X1-nya terdapat 17 pertanyaan. Nah, ini X-nya, ya. X-nya, X1 dan X2 itu terdapat 17 pertanyaan. Di mana variabel X1, karena tadi ada 2X, ya, terdiri dari pertanyaan 1 sampai P7. Berarti ada 7 pertanyaan yang menyangkut X1.
yang menyangkut tadi tentang biaya tentang promosi ya, promosi. Sementara X2-nya terdiri dari P8 sampai 12 ya. Berarti P8 12 ini menyangkut tentang akreditasi perguruan tinggi. Ada 5 pertanyaan. Dan variabel Y-nya tadi dari pertanyaan 13 sampai pertanyaan 17. 5 juga pertanyaan. Nah, ini langsung dimasukkan kita daftar masuk ke sini. Di name-nya dulu, kita masuk dulu di variabel view. Kita tulis P1, P2, P3, P4, P5 sampai P17 ya. Caranya seperti tadi, desimalnya kita rubah menjadi 0 ya. Seperti ini tampilannya. Nah, setelah itu kita buka data view ya, ini data view. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, biasanya kalau di kuesioner di Google Form itu kita gunakan misalnya skala Likert ya. Jadi dari 5 sampai 1. 5 itu sangat setuju. 4 setuju, 3 kurang setuju, 2 tidak setuju, dan 1 sangat tidak setuju. Nah, itu biasanya menggunakan skala Likert ya. Apakah skala Likertnya mulai dari 5 sampai 1 atau mulai dari 1 sampai 5, tergantung pada pernyataan yang dibuat. Nah, inilah hasil daripada pengumpulan data. Tadi X1-nya P1 sampai 7, sampai di sini ini adalah X1 ya, X1. Sementara P8 sampai P12 ini adalah X2 dan P13 sampai P17 adalah Y. Nah, seperti inilah tampilannya. Nah, data-data inilah nanti kita mau uji validitas dan reliabilitasnya. Apakah pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan itu valid dan reliable? Apakah pertanyaan-pertanyaan itu cocok, sah untuk kita menggunakan untuk mengukur ya, bagaimana pengaruh antara promosi dan akreditasi perguruan tinggi terhadap minat masyarakat untuk masuk pada universitas nasional. Misalnya ya, misalnya jika itu adalah judulnya. Nah, kita lihat hasilnya. Ya, kita setelah ini kita langsung analyze ya. Kita klik scale ya, skala. Nah, skalanya adalah reliability analysis. Ya, ini kita klik, lalu kemudian tampilannya akan seperti ini. Ya, nanti 1 sampai 4 ini kan kita sudah tidak teliti, tidak uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kita mau uji adalah P1 sampai P17 ya. Nah, kemudian kita lihat berikutnya. Nah, ini sudah masuk, kita uji dulu X1 P1 sampai 7, kita masukkan, kita pindahkan ke kolom kanan, kemudian kita OK, maka nanti hasilnya apa yang akan kita uji. Nah, kita klik-klik semua ya, itemnya, skalanya, skala if item delete ya. Nah, itu yang kita klik ya. Nanti kalau kita mau tahu misalnya means-nya berapa, korelasinya bagaimana, tapi itu tidak untuk uji validitas, hanya kita mengklik 3 item ini. Kemudian kita continue, lalu kita lihat hasilnya. Nah, ternyata X1, inilah hasil daripada output pertanyaan 1 sampai 7, atau ini adalah pertanyaan menyangkut X1. Untuk uji validitas memperhatikan tabel item total statistik. Jawaban P1 sampai dengan P7 akan valid apabila. Nah, jadi ingat bahwa kita menggunakan uji korelasi produk momen ya, mencari R hitung.
apabila R hitung lebih besar daripada R tabel. Bila R hitung dapat pada kolom correct item, total correlation, ya. Sedangkan R tabel dapat dilihat pada tabel R, produk momen. Nah, jadi anak-anakku sekalian, jika ingin mencari tabel R produk momen itu banyak sekali tersedia di Google, ya silakan cari di situ, akan muncul dan copy, kemudian itu nanti terus jadikan rujukan untuk mencari nilai R. Nah, urutan ke-48, kenapa urutan ke-48? 48 ini berasal dari 50 kurang 43 berasal dari 50 kurang 7. 50 ini adalah jumlah responden, sementara 7 ini adalah jumlah pertanyaan untuk X1 sebanyak 7 pertanyaan. Nah, ternyata nilai R tabel adalah 0,294. Nah, hal ini berarti bahwa R hitung dari P1 sampai 7 valid seluruhnya karena lebih besar dari R tabel. Nah, ini kita lihat ini R tabelnya. Ya. Ini dari Cronbach alfanya 0,923 itu jauh lebih tinggi daripada 0,294, ya. Nah, ini semua nilai jauh lebih tinggi daripada ini, ya. Sehingga kita berkesimpulan bahwa semua pertanyaan pada X1 itu valid atau cocok untuk kita gunakan untuk mengukur ada tidaknya pengaruh X1 terhadap Y. Cara yang sama juga dilakukan untuk menguji validitas dan reliabilitas dari variabel X2 dan variabel Y. Jadi cara yang sama tadi memindahkan, ya, mengklik OK, pindah ke kanan, lalu kita klik item, skal, dan sebagainya, lalu kemudian muncullah hasilnya seperti ini. Dengan kriteria pengujian, jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka itu bisa dikatakan valid dan reliable. Langkah selanjutnya, nah, sekarang kita sudah mau melakukan uji regresi berganda. Bagaimana melihat pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Nah, kita buka lagi variable view, ya. Nah, tadi Y-nya adalah minat, ya, ini bukan ini, ya. Y-nya tadi kalau kita misalnya ambil judul minat masyarakat untuk masuk ke UNAS, kemudian X1-nya adalah promosi, X2-nya adalah akreditasi, ya. Maka selanjutnya kita melihat hasilnya. Nah, inilah data view-nya. Jika kita kumpulkan data tentang ketiga variabel tadi, maka hasilnya seperti ini. Jadi ingat X1 ini adalah tadi penjumlahan dari P1 sampai P7, ya. Nah, hasilnya seperti ini. Sementara X2 penjumlahan dari P8 sampai P12. Nah, coba lihat benar enggak ya? 3 tambah 4, nah ini 12, 12 tambah 6, nah ini benar, 18, ya. Jadi ini isi daripada ini adalah penjumlahan dari ini. Sementara Y-nya, Y itu tadi P13 sampai P17. Nah, sebanyak 23, nah kita lihat, benar enggak 23? Ini 15 tambah 8, 23. Benar, ya? Nah, itu akan muncul seperti ini data-datanya. Nah, kalau sudah datanya sudah muncul seperti ini, maka langsung kita melakukan uji regresi berganda. Nah, gampang sekali, anak-anakku sekalian. Dibanding dengan kemarin, ya, harus menghitung manual, waduh luar biasa panjang sekali alurnya, panjang sekali langkah-langkahnya. Nah, tetapi kalau kita sudah menggunakan SPSS, maka
tools ini membantu kita untuk menghitung dengan cepat, ya, simple, dan sangat mudah untuk kita bisa baca. Nah, kita langsung klik analyze, cari regression, dan regression kita klik linear. Dan hasilnya apa? Akan muncul tampilan layar seperti ini. Nah, apa yang kita mau masukkan di sini, ya? Kita lihat dependen. Nah, yang masuk dependen itu adalah variabel y. Berarti ini kita klik y, ini kita klik ini, maka akan masuk ke sebelah ini. Begitu juga X1, X2, kita masukkan di sini, kita klik kedua ini, lalu akan pindah ke sebelah kanan. Setelah itu kita langsung OK. Nah, setelah kita OK, maka akan muncul tampilan layar seperti ini. Jadi ada receipt, ya, residu, dan Z prediction, ya, itu kita masukkan seperti ini, ya. Jadi di Y itu kita klik receipt, sementara di X itu kita klik Z pred, ya. Kemudian kita continue. Nah, jangan lupa kalau Anda mau melihat histogramnya dan normal probability plotnya, ya, sama dengan yang saya contohkan kemarin. Untuk melihat sebaran datanya dan histogramnya, ini bisa kita klik, ya, maka akan muncul semua hasilnya. Kemudian kita continue, dan apa yang akan muncul pada data itu. Nah, inilah hasil daripada uji secara parsial, ya. Uji secara parsial dulu, ya. Jadi uji secara parsial itu satu-satu. X1 terhadap Y, X2 terhadap terhadap Y, ya. Hasilnya adalah hasil uji regresi parsial signifikan atau tidak dapat dilihat dengan dua cara. Cara pertama, variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y apabila hasil sig lebih kecil daripada 0,05 atau di bawah 5%. Nah, ini, ya, ini yang kita mau lihat nanti. Hasil sig untuk variabel X1 adalah, ini sig signifikansinya, ya, 0,092 ini 0,092 atau 9,2%, sedangkan hasil signifikansi untuk variabel X2 adalah 0,007 atau 0,7%. Jadi hanya variabel X2 yang memiliki signifikansi kurang daripada 0,05. Dengan demikian, berdasarkan cara yang pertama ini, berarti hanya variabel X2 yang berpengaruh signifikan terhadap Y, ya. Jadi ini uji parsial, uji satu-satu, ya. Sebelum kita melihat hasil keduanya, apakah keduanya itu berpengaruh, kita pertama-tama harus melakukan uji satu-satu dulu, satu persatu. X1 terhadap Y, X1, X2 terhadap Y. Tetapi tetap kita melakukan bersamaan, namun hasilnya ini kita bisa melihat seperti ini. Ketika kita melakukan uji satu-satu, maka ternyata bahwa hanya variabel X2 yang berpengaruh signifikan terhadap Y. Cara kedua, membandingkan T hitung dengan T tabel. Signifikan apabila T hitung lebih besar daripada T tabel, ya, sama dengan perhitungan kita kemarin, ya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa T hitung untuk X1 adalah 1,720. Jadi apapun judulnya, yang penting datanya seperti itu tadi. 1,720 ini. Dan untuk X2 adalah 2,822 ini.
sedangkan nilai T tabel adalah 2,01. Maka hasil T tabel sebesar 2,01 dapat dilihat dari tabel distribusi T untuk uji dua arah. Pada kolom 0,05 atau 5%, pada baris 48, ingat 48-nya adalah jumlah responden dikurangi jumlah variabel bebas. Variabel bebasnya ada 2, jadi hanya variabel X2 yang memiliki T hitung lebih besar daripada T tabel ini, ya. Jadi T hitung ini lebih besar daripada T tabel karena T tabelnya hanya 2,21. Ini lebih tinggi. Dengan demikian, maka cara kedua ini pun menunjukkan bahwa hanya variabel X2 yang berpengaruh signifikan terhadap Y. Nah, kalau tadi jurunya adalah promosi dan akreditasi perguruan tinggi, maka ternyata akreditasi perguruan tinggi itulah yang berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat untuk masuk perguruan tinggi, masuk pada universitas nasional misalnya. Ya. Nah, kalau kita melakukan menguji persamaan regresinya, ya, beta penelitian yang dihasilkan adalah beta yang positif, artinya ada pengaruh positif, ya, yang diberikan oleh X1 dan X2 terhadap Y adalah positif, yang berarti bahwa pengaruhnya searah, bukan negatif, ya. Jadi dia berpengaruh positif. Persamaan regresi yang terbentuk adalah Y. Nah, ini kemarin juga kita sudah hitung secara manual, ya. Y sama dengan Y-topinya sama dengan 7,037, ya, ini betanya, B-nya, ya, ditambah 0,239, ya, ini A-nya, tambah X1, X1-nya sama dengan 0,392, ya. Ini X1 ini, ya. Ini X1 239 X1 tambah X2 tambah E, artinya jika X1 dan X2 adalah 0, maka variabel Y akan konstan sebesar 7,037. Namun apabila terjadi kenaikan, ya, X1 sebesar 1, maka akan terjadi peningkatan Y sebesar 0,239. Dan demikian sebaliknya, apabila terjadi kenaikan X2 sebesar 1, maka akan terjadi kenaikan Y sebesar 0,392, dan demikian sebaliknya. Ya, misalnya, ya, X1-nya promosi. Kalau ditambah satu kali lagi promosi, maka jumlah minat masyarakat untuk masuk itu akan bertambah sekian, ya. Kita X1-nya misalnya, maka Y-nya akan bertambah 0,239. Kalau ini dipersenkan nanti itu akan jadi persen, ya. Tapi ini adalah angka-angka yang dihasilkan dari persamaan regresi. Contoh yang lalu itu sangat jelas, ya, bahwa jika biaya promosi itu ditambah, maka akan mempengaruhi kenaikan jumlah mahasiswa baru. Nah, seperti itu. Kalau ditambah sekian unit, ya, tambah 1 unit, maka akan meningkat sekian. Seperti itu. Ini kegunaan daripada persamaan regresi untuk melihat berapa peningkatan Y, ya, jika X-nya itu ditambahkan 1 unit, ya, maka Y pun akan ikut meningkat. Itulah disebut dengan pengaruh positif. Nah, anak-anakku sekalian, tadi ketika kita menguji secara parsial, secara satu-satu, nampak
bahwa hanya X2 yang berpengaruh secara signifikan terhadap Y. Nah, bagaimana jika kita melakukan uji secara bersama-sama, uji simultan, X1, X2 secara bersama-sama terhadap Y, hasilnya seperti apa? Nah, hasil dari uji F-nya dapat kita lihat dengan dua cara juga. Cara pertama, secara bersama-sama variabel X1 dan X2 akan berpengaruh signifikan terhadap Y apabila signifikansi lebih kecil 0,05. Hasilnya pada tabel ANOVA di bawah ini menunjukkan hasil signya 0,000, yang berarti bahwa secara bersama-sama variabel X1 dan variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Kenapa? Karena signya lebih kecil daripada 0,05. Nah, ini ya. Jadi apapun judulnya di sini, yang penting angkanya kita bisa lihat seperti ini, ya, dari data yang kita olah tadi. Nah, cara kedua adalah secara bersama-sama variabel X1 dan X2 akan berpengaruh signifikan terhadap Y apabila F hitungnya, nah ini F hitung lebih besar daripada F tabel. Hasilnya pada tabel ANOVA di bawah ini menunjukkan hasil F hitung adalah 10,037 ini, sedangkan F tabel adalah 3,20. Hasil F tabel 3,20 dapat dilihat pada tabel distribusi F. Jadi sekali lagi, untuk mencari tabel T tabel, R tabel, F tabel, itu cari di Google. Ya, nanti anak-anakku copy langsung tabel-tabel itu untuk dijadikan rujukan untuk mencari korelasi, mencari pengaruh, baik secara parsial maupun secara simultan. Pada kolom 2, total seluruh variabel 3 dikurangi jumlah variabel terikat 1. Pada baris ke-47, total data 50 dikurangi jumlah variabel, ya, seperti yang kemarin kita sudah pelajari. Hal ini berarti bahwa secara bersama-sama variabel X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Ya, jadi jelas kalau tadi diuji satu-satu hanya variabel X2 yang berpengaruh. Setelah kita uji bersama-sama secara simultan, hasilnya menunjukkan bahwa keduanya berpengaruh secara signifikan terhadap Y. Nah, kita lihat koefisien determinansinya. Berapa kontribusi X terhadap Y, ya, berapa pengaruh, berapa persen pengaruh X1 terhadap Y. Nah, koefisien determinansi adalah kemampuan seluruh variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Koefisien determinansi adjust R square-nya sebesar 0,269 ini, ya, atau sebesar 26,9%. Ya, berarti bahwa kemampuan variabel X1 dan X2 dalam menjelaskan variabel Y adalah sebesar 26,9%. Sedangkan sisanya sebesar 73,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar dari variabel penelitian ini. Ya, jadi masih lebih banyak variabel lain yang mempengaruhi variabel Y. Kalau tadi kita mengambil judul pengaruh promosi dan akreditasi perguruan tinggi terhadap minat masuk pada Universitas Nasional, maka ternyata itu kontribusinya hanya 26,9%. Masih banyak faktor lain, mungkin faktor kedekatan temannya, hanya diajak teman, atau ikut-ikutan, atau apa sajalah faktor-faktor lainnya. Itu ada 3,1% yang bisa mempengaruhi minat seseorang untuk masuk pada perguruan tinggi. Bukan hanya
faktor promosi, bukan cuma faktor akreditasi, tetapi masih banyak faktor lain. Nah, kita lihat R-nya. R ini adalah koefisien korelasinya sebesar 0,547, memiliki arti bahwa korelasi bergandanya adalah sedang, ya, tidak terlalu kuat. Tingkat error yang dihasilkan dalam persamaan regresi dari hasil penelitian ini adalah 0,731 atau 73,1%. Ya. Nah, baik anak-anakku sekalian, kita sudah sampai pada koefisien determinansi, bahwa dari koefisien determinansi ini kita bisa menemukan berapa besar kontribusi variabel X terhadap variabel Y, berapa sumbangan, ya, pengaruh variabel X, baik itu X1, X2 terhadap Y. Ya, jadi kalau tadi kita menguji tentang pengaruh promosi dan akreditasi perguruan tinggi terhadap minat masyarakat masuk Universitas Nasional. Nah, ini kita bisa lihat seperti ini, ya, contohnya. Baik, anak-anakku sekalian, semoga penjelasan singkat ini bisa bermanfaat untuk kalian mencoba untuk melakukan uji atau analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS. Pastinya anakku sekalian, saya yakin dengan bantuan SPSS Anda akan lebih mudah, lebih cepat melakukan analisis, lebih cepat paham, ya. Namun sebagai mahasiswa dari segi akademik, Anda harus tahu alurnya, Anda harus tahu rumusnya seperti apa, sehingga pada pertemuan sebelumnya saya mengajak anak-anakku sekalian harus mencoba untuk melakukan analisis regresi secara manual. Dan semoga apa yang Anda pelajari hari ini bisa menambah pengetahuan anak-anakku sekalian, menambah referensi ilmu Anda tentang bagaimana melakukan uji statistik, khususnya pada uji atau analisis regresi berganda. Terima kasih atas perhatian Anda. Nonton terus channel ini, nonton terus materi ini untuk bisa memperdalam, dan buatlah latihan sebanyak-banyaknya agar anak sekalian bisa benar-benar paham, benar-benar bisa mengerti bagaimana sesungguhnya melakukan analisis regresi, baik itu regresi sederhana maupun regresi berganda. Salam sehat, semangat selalu untuk belajar, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.